Konsiliasi bank ada. Tidak semua 100 miliar yang di transfer ke pihak ketiga. Total loss ini tidak ada kaitan langsung dengan klien kita. Cuman saya sebagai warga negara yang baik yang merasa perlu tahu juga anggaran itu kan kemana. Makanya saya tadi salah satu poin terakhir saya tanya penggunaan anggaran yang 127 miliar masuk Abipraya itu diaudit nggak, kemana uangnya, ya kan? Sehingga kan perhitungan dari ahli menghitung total loss 116 miliar sekian itu hanya dikurangkan dari pajak-pajak yang telah dibayarkan, sehingga ya dokumen-dokumen yang menjadi landasan ahli ini menghitung kerugian itu ya saya pikir juga kurang lengkap. Apa yang saya tanya tadi, artinya kan dia ada menyebut tentang prosesnya dari anggaran bermasalah, keberatan kayak. Ketika saya tanya tentang regulasi anggaran itu nggak paham, ya kan? Artinya kalau memang dia mau ngitung tentang kerugian negara ya dia berdasarkan doktrin ilmu yang dia pahami ya silahkan. Tapi saya berharap yang mulia majelis hakim bisa melihat ini dan lebih jernih, gitu. Kalau ahli berpendapat boleh. Tentu nanti akan kami sandingkan dengan ahli. Kita selaku kuasa hukum berarti keberatan ya Kak kalau disebut dalam kasus ini menggunakan metode penghitungan total loss? Pada prinsipnya tadi di awal saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan perhitungan total loss-nya dengan klien kami. Artinya silakan yang mulia majelis hakim menilai nanti, karena kan di objek masjid itu kan ada berdiri bangunan. Rekan-rekan wartawan sendiri waktu yang perkara masjid ini Edi Hermanto dan kawan-kawan kan juga sudah dilihat juga ke lokasi bangunnya kan ada, tetapi dalam doktrin ilmu audit investigasi ya artinya mereka berpegang kepada doktrin siapa sehingga ini perhitungannya menghitung total loss karena tidak dapat digunakan syarat-syarat yang menurut doktrin yang dia yakini itu tidak dapat digunakan, sehingga dia berkesimpulan total loss. Apa artinya kita dalam hal ini mengatakan tidak sependapat Kak dengan keterangan saksi tadi? Iya, pada dasarnya tidak sependapat. Apalagi dokumen-dokumen yang dia jadikan acuan perhitungan kerugian negara juga kurang saya ragukan sebenarnya. Oke Kak, siap. Terima kasih. Tadi seperti yang kita saksikan bersama, majelis hakim juga menanyakan kepada ahli bahwa tidak ada ketentuan acuan baku mengenai metode atau kriteria perkara mana itu yang bisa menggunakan kerugian total loss gitu. Jadi semua parameter itu tidak jelas. Jadi berdasarkan sesuai selera saja gitu. Bisa diartikan seperti itu. Kedua, tadi juga saya mengutip salah satu ahli keuangan negara, Bapak Nyoman dari BPK, auditor senior, itu mengatakan bahwa untuk perhitungan kerugian total loss itu digunakan untuk proyek-proyek fiktif gitu. Jadi artinya duit itu dikucurkan, proyeknya tidak ada. Satu itu. Kedua adalah hasil proyek atau pembangunan tersebut tidak bisa digunakan kembali gitu sama sekali. Contohnya misalkan proyek Hambalang, di situ ada kegagalan konstruksi atau struktur tanah tuh yang tidak memungkinkan untuk bangunan beberapa tingkat. Tapi kalau untuk kasus Masjid Sriwijaya ini sudah jelas bahwa untuk progres pembangunan itu sesuai dengan dana yang dikucurkan. Kedua adalah di situ tidak ada kegagalan konstruksi. Jadi sebenarnya
jika ada dana, proyek ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu gitu. Dalam kata arti kita tuh tidak setuju ya, kayak tidak sependapat dengan Tidak saksi sependapat. dengan menggunakan metode total loss ini. Iya, intinya tidak applicable terhadap perkara pembangunan Masjid Sriwijaya. Oke, Jadi tadi kami juga meragukan tentang, memang ahli ini sudah berapa kali dia jadi ahli versi keterangan tadi. Kami sangat meragukan keahliannya. Kenapa banyak hal-hal yang menurut kami sangat aneh. Misalnya dia untuk mengaudit kerugian negara tadi, dia katanya cerita tentang perencanaan, terus penganggaran segala macam kan. Ketika ditanya proses mengenai penganggaran pun, ahli ini pun tidak mampu dan tidak bisa untuk menjelaskan. Kemudian ketika ditanya penghitungan total loss dari mana dia penghitungan, karena ada tanah yang bermasalah katanya, sehingga total loss itu 100 sekian miliar. Tapi ketika ditanya tanah itu berapa banyak yang bermasalah dan dibangunannya di atas itu, ternyata hanya 2,7 hektar. Yang lebih dari itu pun nggak dihitungnya oleh ahli ini. Padahal ahli sudah bawa itu tim apa tadi yang hanya untuk apa, bangunan itu. Bangunan. Buat apa tim itu dibawa kalau nggak dihitung seperti itu. Jadi banyaklah keterangan ahli ini sangat meragukan ya. Artinya data-data yang dipergunakannya itu, bahkan perda tentang pembangunan itu pun saksi ahli ini nggak tahu. Jadi datanya data apa yang dipakai seperti itu. ya, siap. Terima kasih.